Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Perjalanan menuju pinggiran Wonosobo seharusnya menjadi awal yang baru bagi keluarga kecil itu. Namun, bagi Anto, semakin dekat ban mobilnya menyentuh aspal desa tujuan, semakin berat pula beban yang ia rasakan di dadanya. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 21:15 ketika kabut tebal mulai menelan moncong mobil. Jarak pandang menyusut drastis, menyisakan hanya 3 meter ruang kosong di depan mata. Di kursi samping, Nisa tampak gelisah. Ia terus-menerus merapikan selimut yang membungkus Rena, putri mereka yang baru berusia 7 tahun. Rumah warisan kakek Anto itu berdiri di sebuah area yang terisolasi. Tidak ada tetangga dalam radius 200 meter. Bangunan itu tampak seperti raksasa tua yang sedang tertidur di tengah kepungan pohon pinus. Dinding kayunya yang berwarna coklat gelap terlihat kusam dan lembab karena terus-menerus dihantam hujan serta kabut. Saat Anto mematikan mesin mobil, kesunyian yang mencekam langsung menyergap mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar samar dari kejauhan, itu pun terdengar seperti rintihan. Ketimbang suara serangga biasa, Anto turun lebih dulu untuk membuka pintu gerbang besi yang sudah berkarat. Suara gesekan logamnya terdengar nyaring di tengah malam yang sepi, membuat Nisa berjengit di dalam mobil. Anto mencoba tetap tenang. Sebagai kepala keluarga, ia harus terlihat berani, meskipun hatinya mencelos melihat kondisi rumah yang jauh lebih menyeramkan daripada yang ia ingat saat masih kecil. Ia kembali ke mobil dan mengemudikannya masuk ke halaman yang ditumbuhi rumput liar setinggi lutut orang dewasa. "Kita benar-benar akan tinggal di sini, Mas?" tanya Nisa dengan nada suara yang bergetar. Ia menatap nanar ke arah jendela-jendela besar rumah itu yang tampak seperti mata hitam yang mengawasi mereka. Anto mengangguk pelan sambil mengambil tas dari bagasi. "Hanya untuk sementara, Nis, sampai urusan pekerjaan di kota selesai. Lagi pula, sayang kalau rumah besar ini dibiarkan kosong begitu saja." Mereka melangkah menuju pintu utama. Saat Anto memasukkan kunci perak tua ke dalam lubangnya, angin kencang tiba-tiba berembus dari arah hutan pinus. Angin itu membawa aroma melati yang sangat kuat. Namun, anehnya, aroma itu bercampur dengan bau sesuatu yang busuk, mirip seperti daging yang mulai rusak. Nisa menutup hidungnya, sementara Rena hanya diam mematung sambil memegang erat boneka beruangnya. Pintu kayu jati itu terbuka dengan derit panjang. Bagian dalam rumah terasa jauh lebih dingin daripada udara di luar. Lantai kayunya berderit setiap kali dipijak, seolah memprotes kehadiran orang asing di dalam sana. Anto segera menyalakan lampu senter, karena instalasi listrik di rumah itu memang sudah lama mati. Cahaya senter menyapu ruangan tamu yang luas. Perabotan lama masih tertutup kain putih, membuatnya tampak seperti gundukan-gundukan mayat yang sedang duduk di dalam kegelapan. Saat mereka mulai bergerak menuju kamar utama di lantai bawah, Rena tiba-tiba berhenti. Anak itu tidak mau melangkah setapak pun. Matanya tertuju pada sebuah pohon pinus besar yang terlihat dari jendela kaca di ruang tengah. Anto mengikuti arah pandang putrinya. Di bawah, temaram cahaya bulan yang menembus kabut. Ia melihat sesuatu yang berdiri kaku di balik batang pohon. Awalnya, Anto mengira itu hanyalah kain putih yang tersangkut. Namun, benda itu memiliki bentuk yang jelas. Bentuknya lonjong, dengan 3 ikatan di bagian atas, tengah, dan bawah. Sosok itu berdiri tegak, tidak bergerak meskipun angin bertiup sangat kencang. Anto merasa seluruh ototnya kaku. Itu bukan sekadar kain, itu adalah sosok manusia yang dibungkus kain kafan. Bagian kepalanya tampak gosong dengan lubang mata yang gelap dan dalam. "Ayah, ada orang putih di luar," bisik Rena dengan suara datar. Anto segera menarik gorden jendela itu dengan kasar hingga tertutup rapat. Ia tidak ingin istrinya melihat apa yang baru saja ia saksikan. Jantungnya berdegup kencang
seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia mencoba mengatur napas, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan menempuh perjalanan jauh. Namun, rasa dingin yang merambat di punggungnya berkata lain. Malam itu, mereka memutuskan untuk tidur di satu kamar yang sama, di lantai bawah. Anto memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci rapat. Namun, saat ia baru saja akan memejamkan mata, suara benturan pelan terdengar dari arah pintu depan. Buk, buk, suaranya tumpul, seperti benda lunak yang menumbuk kayu berkali-kali. Anto terdiam dalam gelap, memegang erat gagang senternya, menyadari bahwa perjalanan mereka ke Wonosobo mungkin adalah kesalahan paling besar dalam hidupnya. Pagi hari di lereng Wonosobo tidak membawa kehangatan yang diharapkan. Cahaya matahari hanya mampu mengintip samar di balik kabut tebal yang seolah mengepung rumah itu tanpa celah. Anto terbangun dengan leher kaku dan perasaan tidak tenang yang masih membekas sejak kejadian semalam. Ia melirik Nisa dan Rena yang masih tertidur lelap di atas kasur tua yang mereka alasi dengan sprei bersih. Anto bangkit berdiri, berusaha tidak menimbulkan suara derit lantai kayu agar tidak membangunkan anak dan istrinya. Ia melangkah menuju dapur untuk mencari air bersih. Suasana rumah di pagi hari terasa sedikit lebih lega. Namun aroma melati yang bercampur busuk itu belum sepenuhnya hilang. Saat Anto sedang memeriksa keran air di area cuci piring, pandangannya terjatuh pada kolong meja makan kayu yang terletak di sudut ruangan. Di sana, ia melihat selembar kain putih kusam yang tampak sengaja diletakkan untuk menutupi sesuatu di lantai. Karena penasaran, Anto berjongkok dan menarik kain tersebut. Di baliknya terdapat sebuah lubang kecil seukuran kepala manusia yang digali di antara sela-sela papan lantai kayu. Bau busuk yang semalam hanya sayup-sayup kini meledak keluar dari lubang itu dengan begitu hebat. Bau itu sangat menyengat, mirip perpaduan antara bangkai binatang dan tanah kuburan yang lembab. Mas, sedang apa di situ? Suara Nisa tiba-tiba terdengar dari pintu dapur. Anto tersentak dan segera menutupi lubang itu kembali dengan kain tadi. Nisa berjalan mendekat sambil menggendong Rena yang tampak masih mengantuk. Namun, begitu Nisa sampai di tengah dapur, ia langsung menutup hidungnya dengan raut wajah mual. Bawa apa ini, Mas? Kenapa amis sekali? Tanya Nisa dengan suara sengau. Belum sempat Anto menjawab, Rena yang berada di gendongan ibunya tiba-tiba bersuara. Anak itu menatap lurus ke arah lenggit-lenggit dapur yang terbuat dari kayu-kayu tua yang menghitam. Dia tidak suka ayah buka pintunya, ucap Rena dengan nada yang sangat datar, seolah ia sedang membacakan teks pelajaran sekolah. Anto dan Nisa saling berpandangan. Siapa yang tidak suka, nak? Tanya Anto mencoba tetap tenang. Rena menunjuk ke sudut plafon yang gelap. Orang bungkus itu. Dia bilang, jangan sentuh talinya kalau tidak mau diajak tidur di bawah sana. Hawa dingin mendadak menyergap ruangan dapur tersebut. Anto segera mengajak istri dan anaknya keluar dari dapur menuju teras depan, berharap udara segar bisa menjernihkan pikiran mereka. Namun, di luar pun suasana tidak lebih baik. Kabut masih menyelimuti halaman, membuat pohon-pohon pinus di sekeliling rumah tampak seperti barisan nisan raksasa yang bisu. Siang harinya, Anto mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan ruang tengah. Ia berusaha mengabaikan ucapan Rena, menganggapnya hanya imajinasi anak kecil yang ketakutan. Namun, saat ia sedang menggeser sebuah lemari tua, ia menemukan keanehan lain. Di balik lemari itu, dinding rumah penuh dengan bekas cakaran yang dalam. Bukan cakaran binatang, melainkan goresan-goresan panjang yang seolah dibuat oleh jari manusia yang berusaha keluar dari dalam dinding. Ketegangan mencapai puncaknya saat senja mulai turun. Listrik masih belum menyala, dan satu-satunya lampu minyak yang mereka miliki mulai kehabisan bahan bakar. Saat Anto sedang berada di ruang tengah sendirian, ia mendengar suara dari arah lantai 2. Dek, suara itu berat dan berirama, seolah ada sesuatu yang jatuh di atas lantai kayu, tepat di atas kepalanya.
Setiap kali bunyi itu terdengar, debu dari plafon berjatuhan mengenai bahu Anto. Ia mengambil senter dan memberanikan diri naik ke lantai atas. Tangga kayu itu bergetar hebat saat ia injak. Sesampainya di koridor atas, Anto mengarahkan cahaya senternya ke ujung lorong. Di sana terdapat sebuah kamar yang sejak awal mereka datang selalu terkunci rapat. Sekarang pintu itu terbuka lebar. Cahaya senter Anto menangkap pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di tengah ruangan kosong itu berdiri tegak sesosok pocong. Kain kafannya tidak putih lagi, melainkan penuh dengan lumpur hitam yang basah dan noda darah yang sudah mengering di bagian dada. Sosok itu tidak memiliki kaki, namun ia berdiri tegak dengan posisi yang sangat kaku. Yang paling membuat Anto lemas adalah bagian wajahnya. Kain di bagian wajah itu terbuka sedikit, memperlihatkan kulit yang sudah terkelupas dan mata yang merah menyala. Sosok itu tidak melompat. Ia hanya diam mematung, namun aura kebencian yang terpancar darinya terasa sangat nyata. Tiba-tiba, pocong itu menjatuhkan tubuhnya ke depan dengan kaku. Buk! Bunyi benturannya persis seperti suara yang didengar Anto sejak tadi. Sebelum Anto sempat berteriak, sosok itu menghilang dalam sekejap mata, menyisakan bau busuk yang memenuhi seluruh koridor. Anto berlari turun dengan napas tersengal-sengal. Di bawah, ia menemukan Nisa sedang memeluk Rena di sudut ruang tamu. Wajah Nisa pucat pasi. "Mas, ada suara ketukan dari bawah lantai dapur," bisik Nisa sambil menangis. Sesuatu sedang mencoba keluar dari lubang itu. Malam ketiga di rumah itu menjadi neraka yang nyata bagi Anto dan keluarganya. Hujan es mulai turun menghantam atap seng dengan suara yang memekakkan telinga, menciptakan suasana bising yang tidak memberi ruang untuk ketenangan. Meskipun suhu di luar sangat dingin, bagian dalam rumah justru terasa panas dan pengap. Anto merasakan keringat dingin mengucur deras di punggungnya saat ia berusaha menyalakan lilin terakhir yang mereka miliki. Tepat saat jam dinding tua di ruang tengah berdentang 12 kali. Sebuah jeritan melengking memecah kesunyian. Itu adalah suara Nisa. Anto, yang saat itu sedang berada di ruang depan, segera berlari menuju dapur, tempat terakhir istrinya berada. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, langkah kakinya terhenti seketika. Nisa sedang duduk bersimpuh di atas lantai kayu yang lembab, tepat di depan lubang kecil yang semalam ditutupi kain mori. Matanya mendelik ke atas, hingga hanya bagian putihnya saja yang terlihat. Tangannya bergerak dengan kaku, memegang sehelai kain panjang yang ia puntir sedemikian rupa, hingga menyerupai tali pengikat kafan. Dengan gerakan yang tidak manusiawi, Nisa mencoba melilitkan kain itu ke lehernya sendiri, sambil menggumamkan kata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Anto. "Nisa, berhenti! Berhenti!" teriak Anto sambil menerjang maju untuk melepaskan kain itu. Namun, saat ia memegang tangan istrinya, tenaga Nisa terasa berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Nisa menoleh ke arah Anto. Wajahnya tampak menghitam, seolah darah berhenti mengalir di sana. Dia minta temannya, "Anto, dia kesepian di bawah tanah yang basah ini," ucap Nisa dengan suara berat yang serak, seolah ada dua orang yang bicara bersamaan di dalam tenggorokannya. Bau tanah kuburan yang sangat kuat mendadak memenuhi ruangan dapur tersebut. Di saat yang sama, Rena yang tadi berada di ruang tengah tiba-tiba menghilang. Anto panik. Ia melepaskan pegangannya pada Nisa dan mencari putrinya. "Rena, kamu di mana?" teriaknya histeris. Ia mengarahkan senter ke segala sudut, hingga cahayanya menangkap pemandangan yang mengerikan di dekat sudut ruangan. Papan lantai kayu di sudut dapur itu terangkat paksa dari bawah. Anto melihat Rena sedang ditarik secara perlahan masuk ke dalam celah lantai oleh tangan-tangan pucat yang jari-jarinya panjang dan berkuku hitam. "Ayah, tolong Rena." Dingin, rintih anak itu dengan suara yang nyaris hilang. Anto berusaha menarik tangan Rena, namun pada saat itu juga seluruh dinding rumah
mulai bergetar hebat. Suara ketukan dari luar rumah terdengar beruntun. Tok! 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 Suara itu tidak hanya berasal dari pintu, tapi juga dari jendela, atap, hingga dinding kamar. Seolah-olah ada puluhan makhluk yang sedang mengepung rumah mereka dan menuntut untuk masuk. Tiba-tiba, pintu dapur yang menuju ke halaman belakang terbanting terbuka. Dari kegelapan kabut di luar, muncul sesosok pocong dengan kain kafan yang sudah robek-robek. Makhluk itu melompat dengan gerakan yang kaku namun sangat cepat. Ia tidak sendiri. Di belakangnya muncul dua sosok serupa yang wajahnya hancur dan hanya menyisakan rongga mata hitam yang dalam. Mereka tidak bersuara, namun kehadiran mereka membawa tekanan udara yang begitu berat hingga Anto sulit untuk berdiri tegak ketika sosok itu mengepung. Anto dan Nisa yang masih terduduk lemas di lantai. Bau busuk bangkai mencapai puncaknya, membuat oksigen di dalam ruangan itu seolah menghilang. Salah satu pocong itu, yang paling besar dan kotor, mendekatkan wajahnya ke arah Anto. Dari jarak sedekat itu, Anto bisa melihat alat-alat kecil menggeliat di balik kain kafan yang melapisi bagian rahang makhluk tersebut. Anto menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan gaib biasa. Makhluk-makhluk ini sedang melakukan perjamuan kematian. Mereka tidak akan membiarkan satupun anggota keluarganya keluar dari rumah ini dalam keadaan hidup. Di tengah keputusasaan itu, Anto teringat akan lubang di bawah lantai dapur. Ia melihat Nisa yang mulai kehilangan kesadaran dan Rena yang tubuhnya sudah setengah masuk ke dalam celah lantai. Anto harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Sebelum mereka semua benar-benar menjadi bagian dari tanah Wonosobo yang terkutuk ini dalam keadaan terdesak dan dikepung oleh sosak-sosak mengerikan. Anto berusaha mempertahankan kesadarannya. Ia melihat Nisa yang sudah hampir tercekik oleh kekuatannya sendiri dan Rena yang terus ditarik ke dalam gelapnya lubang lantai. Anto merangkak dengan susah payah menuju rak buku tua yang ada di sudut dapur. Sebuah lemari kayu kecil yang seolah tidak tersentuh oleh debu setebal di bagian rumah lainnya. Ingatannya melayang pada cerita ayahnya tentang kakeknya yang dulu dikenal sebagai orang pintar di desa ini. Dengan tangan gemetar, Anto meraih sebuah buku kecil bersampul kulit kusam yang terselip di balik tumpukan kitab-kitab tua. Saat ia menarik buku itu, suara ketukan di dinding mendadak berhenti, berganti dengan suara geraman rendah yang seolah keluar dari sela-sela lantai. Anto membuka buku catatan harian kakeknya di bawah. Cahaya senter yang mulai meredup. Kata-kata di dalamnya ditulis dengan tinta hitam yang sudah memudar, namun masih cukup jelas untuk dibaca. Di sana tertulis bahwa rumah ini dibangun di atas tanah sengketa yang dulunya merupakan lokasi penguburan darurat bagi para korban wabah penyakit menular puluhan tahun silam. Mayat-mayat itu dikuburkan secara massal tanpa ritual yang layak karena ketakutan warga akan penularan. Namun, bagian paling mengerikan ada pada halaman tengah. Kakek Anto, demi ambisinya melindungi kekayaan dan keselamatan keluarganya, telah melakukan tindakan nekat. Ia mencuri 3 buah tali pocong dari jenazah orang yang meninggal pada malam Selasa Kliwon. Tali-tali itu digunakan sebagai tumbal pengunci agar arwah-arwah di bawah tanah ini tidak mengganggu rumah. Namun dengan syarat, tali tersebut harus dikembalikan oleh garis keturunannya dalam jangka waktu tertentu. Kembalikan milik kami. Suara itu bukan lagi bisikan, melainkan teriakan parau yang bergema di setiap sudut ruangan, membuat telinga Anto berdenging kesakitan. Sosok pocong yang paling besar, yang sejak tadi mengawasi, mulai bergerak mendekati Nisa. Makhluk itu membungkukkan tubuhnya yang kaku. Dari balik kain kafan yang robek di bagian wajah, keluar cairan hitam kental yang menetes tepat di atas kening Nisa. Nisa mengerang kesakitan, seolah kulitnya tersulut api. Anto menyadari bahwa kakeknya telah menyimpan ketiga tali pocong itu di tempat yang paling dekat dengan para arwah, yaitu di dalam lubang di bawah lantai dapur yang baru saja ia buka. "Mas, tolong." Suara Nisa terdengar sangat lemah.
Anto membaca baris terakhir di buku itu. Jika tali tidak dikembalikan tepat waktu, maka penghuni rumah akan ditarik ke bawah untuk menggantikan posisi jenazah yang talinya hilang. Itulah alasan mengapa Tengen-Tengen pucat dari bawah. Lantai terus berusaha menarik Rena. Mereka mencari pengganti dengan kemarahan yang bercampur rasa takut. Anto menutup buku itu. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada gunanya lari keluar rumah, karena para makhluk ini tidak akan melepaskan mereka sebelum tuntutan mereka terpenuhi. Anto menatap ke arah lubang gelap di bawah meja makan. Di sana terkubur sesuatu yang telah menjadi akar dari segala teror yang menghantui mereka sejak malam pertama. Anto segera mengambil sebilah kapak kecil yang ia gunakan untuk membelah kayu bakar tadi siang. Ia harus membongkar lebih dalam lagi papan lantai itu. Meskipun pokong-pokong di sekelilingnya mulai mendekat dengan tatapan merah yang mengancam, Anto tidak peduli. Ia lebih takut kehilangan Nisa dan Rena daripada harus berhadapan langsung dengan kematian. Dengan satu ayunan keras, ia menghantamkan kapak ke arah lantai kayu, tepat di samping lubang bau itu. Memulai pertaruhan terakhir untuk menyelamatkan nyawa keluarganya hantaman kapak. Anto membelah papan kayu dengan suara berdentum keras. Setiap kali mata kapak itu menghujam lantai, seluruh rumah seolah mengerang kesakitan. Angin kencang tiba-tiba berputar di dalam dapur, memecahkan piring-piring di rak dan menerbangkan kain-kain kusam. Sosok pocong besar itu mengeluarkan suara lengkingan tinggi yang membuat telinga Anto berdarah. Namun Anto tidak berhenti. Ia terus mencungkil papan-papan lantai itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Di bawah papan kayu yang hancur, Anto melihat sebuah kotak kayu hitam kecil yang dibalut dengan akar-akar pohon yang tampak seperti urat nadi manusia. Bau busuk yang tadi menyengat kini berubah menjadi aroma tanah basah yang amat pekat. Anto merogoh ke dalam lubang gelap itu, mengabaikan rasa dingin yang seperti menusuk tulang tangannya. Saat jarinya menyentuh permukaan kotak, ia merasakan getaran hebat dari bawah tanah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang meronta di bawah sana. Ia berhasil mengangkat kotak itu ke atas lantai. Dengan sekali sentakan, Anto membuka tutupnya. Di dalamnya terdapat 3 gulung tali kain kafan yang warnanya sudah kecoklatan dan penuh bercak noda hitam. Tali-tali itu tampak bergerak-gerak sendiri, seperti cacing. "Ini yang kalian mau, kan?" teriak Anto dengan suara parau. Begitu tali-tali itu terlihat di udara terbuka, sosok-sosok pocong di dalam ruangan itu mendadak terdiam. Mereka tidak lagi mendekat, melainkan berdiri mematung dengan posisi miring yang aneh. Nisa yang tadi tercekik tiba-tiba jatuh terkulai. Napasnya mulai teratur meski masih tidak sadarkan diri. Sementara itu, tangan-tangan pucat yang menarik kaki Rena perlahan mulai melepaskan cengkramannya, menarik diri kembali ke dalam kegelapan di bawah lantai. Namun, teror belum berakhir. Pocong yang paling besar tiba-tiba melompat maju. Wajahnya yang hancur kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Anto. Makhluk itu membuka mulutnya yang hitam pekat, mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa. Anto merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia tahu makhluk ini menuntut tali itu dikembalikan secara langsung ke tempat asalnya, bukan hanya dikeluarkan. Dengan tangan gemetar, Anto melemparkan satu persatu tali itu kembali ke dalam lubang yang paling dalam, tepat ke arah Tengen-Tengen pucat yang masih menggapai-gapai. "Ambil, jangan pernah ganggu keluarga saya lagi." Seketika, sebuah ledakan energi gelap membuat Anto terlempar hingga menghantam dinding. Cahaya senter yang tersisa mendadak mati total. Dalam kegelapan yang pekat, Anto mendengar suara seretan kain yang sangat banyak bergerak menjauh masuk ke dalam lubang lantai. Suara jeritan gaib yang memilukan terdengar memudar, diikuti dengan suara debuman keras. Seolah-olah tanah di bawah rumah itu menutup kembali dengan sendirinya. Hening, sunyi yang sangat panjang menyergap dapur itu. Anto merangkak dalam gelap, meraba-raba lantai hingga ia menemukan tubuh Nisa dan Rena. Keduanya masih bernapas. Anto memeluk mereka dengan sangat erat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bisa merasakan hawa panas yang tadi menyiksa kini telah menghilang, digantikan oleh hawa dingin
alami pegunungan Wonosobo yang menusuk. Namun, di balik keheningan itu, Anto merasa ada sesuatu yang telah berubah dari dirinya. Sebuah luka batin yang tidak akan pernah sembuh oleh waktu. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Namun, cahaya matahari seolah kesulitan menembus kabut tebal yang masih setia mengepung rumah itu. Anto tidak menunggu lampu listrik menyala atau bantuan datang. Begitu Nisa dan Rena mulai siuman dengan tubuh yang gemetar hebat, Anto langsung memapah mereka menuju mobil. Ia tidak peduli dengan pakaian, dokumen, atau barang berharga yang tertinggal di dalam rumah. Bahinja keluar dari halaman terkutuk itu adalah satu-satunya tujuan hidupnya saat ini. Lantai kayu yang kemarin berderit keras kini terasa sunyi, seolah rumah itu telah kehilangan jiwanya setelah tele-tele itu dikembalikan. Anto menyalakan mesin mobil dengan tangan yang masih gemetar. Mesin menderu, memecah kesunyian pagi yang dingin. Saat mobil mulai bergerak mundur meninggalkan halaman, Anto sengaja tidak menoleh ke arah rumah. Namun, Nisa yang duduk di kursi belakang bersama Rena tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah jendela lantai atas melalui kaca mobil yang berembun. Di sana, di balik kaca jendela kamar yang tadinya terkunci, Nisa melihat tirai tersingkap sedikit. Sebuah wajah pucat dengan mata hitam legam tampak mengawasi kepergian mereka. Nisa segera memalingkan wajah dan memeluk Rena lebih erat. Bibirnya terus merapal doa tanpa suara. Perjalanan menuruni lereng gunung menuju pusat kota Wonosobo terasa sangat panjang. Kabut di jalan raya begitu pekat, memaksa Anto mengemudi dengan kecepatan sangat rendah. Tidak ada percakapan di dalam mobil. Rena hanya diam, menatap keluar jendela. Sementara, Nisa terus menunduk. Setelah 1 jam perjalanan, dan mulai melihat pemukiman warga yang lebih ramai, Anto mulai merasa sedikit lega. Ia menghela napas panjang, mencoba membuang sisa-sisa ketakutan yang mencekik dadanya. Ia merasa sudah memenangkan peperangan malam itu. Ia telah mengembalikan apa yang dicuri kakeknya dan menyelamatkan nyawa istri serta anaknya. Kita sudah aman sekarang, bisik Anto lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada keluarganya. Namun, di tengah keheningan itu, Rena tiba-tiba menarik ujung jaket Anto dari kursi belakang. Suaranya kecil, nyaris tenggelam oleh suara mesin mobil. Orang bungkus itu ternyata pintar ya. Anto mengernyitkan dahi sambil tetap fokus pada jalanan di depan. Maksud kamu apa, sayang? Rena menunjuk ke arah kaca spion tengah dengan jarinya yang mungil. Dia tahu kalau ayah mau pergi, jadi dia ikut duduk di bagasi sejak kita masuk mobil tadi. Katanya dia suka bau wangi di baju ayah. Jantung Anto seolah berhenti berdetak. Ia perlahan memberanikan diri melirik ke arah kaca spion tengah yang mengarah ke bagian belakang mobil. Di sana, di antara tumpukan tas dan ruang sempit bagasi mobil, Anto melihat pantulan kain putih kusam yang kotor oleh tanah. Ikatan tali di atas kepala sosok itu tampak bergoyang pelan mengikuti guncangan mobil. Sebuah bau busuk yang sangat ia kenal aroma melati yang bercampur dengan daging busuk tiba-tiba memenuhi kabin mobil yang tertutup rapat. Anto menyadari satu kenyataan pahit. Mengembalikan tali itu ternyata tidak cukup untuk menghapus kutukan yang sudah mendarah daging. Teror itu tidak tertinggal di rumah angker di Wonosobo. Teror itu telah menemukan cara untuk ikut pulang bersama mereka. Di depan sana jalanan Wonosobo masih tertutup kabut. Anto terus mengemudi dalam diam, menyadari bahwa mulai detik ini hidup mereka tidak akan pernah benar-benar sunyi lagi.